Jangan seperti anak muda yang akan saya ceritakan. Ada salah seorang anak muda yang datang kepada pendeta. Dia protes. Kata Pak Pendeta dalam khotbahnya, kalau engkau bertobat, engkau berlaku baik, kata Pak Pendeta, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Lalu akhirnya pemuda ini datang kepada pendeta. Pak Pendeta, saya protes. Dia bilang, mengapa engkau protes? Pemuda itu berkata, setiap saya dekatin pemudi, perempuan, selalu menolak saya. Itu katanya. Nah, kata Pak Pendeta begini. Sini, itu kata Pak Pendeta. Saya memberitahukan 3 rahasia. Mengapa engkau seringkali kalau mendekatin cewek, selalu ditolak. Sini, yang pertama. Mana kukumu? Dia melihatkan kukunya. Oh, kukumu terlalu panjang, katanya. Kata Pak Pendeta. Tidak hanya panjang, tetapi hitam-hitam. Mengapa? Pemudi itu, perempuan itu tidak suka dengan laki-laki yang kukunya panjang dan hitam. Perempuan itu berkata dalam hatinya, bagaimana mungkin orang ini bisa mengurus saya? Kukunya saja tidak bisa diurus. Gitu Bapak Ibu. Lalu pemuda itu katakan, apa yang kedua? Yang kedua, saya memperhatikan pakaianmu itu tidak disetrika. Kuku tidak dipotong, hitam. Tetapi yang kedua, pakaianmu belum disetrika. Saya bingung untuk menentukan, kata Pak Pendeta. Ini sebuah ilustrasi Bapak Ibu ya. Apakah itu batik atau jenis apa? Karena itu begitu kusut. Perempuan itu tidak hanya melihat dari mahalnya, tetapi kerapiannya. Mungkin kalau dicuci, kata Pak Pendeta itu, kalau direndam di baskom, bisa ikan mati, katanya. Saking apa? Saking sudah lamanya tidak dicuci. Lalu yang ketiga, semakin penasaran pemuda ini. Engkau setiap berbicara, perempuan itu tidak suka kalau setiap berbicara selalu potong. Itu. Oh, baru dia sadar. Pak Pendeta menjelaskan bahwa kalau kita sudah bertobat, tetapi yang kedua, hendaknya harus setia terhadap hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil seperti itu tadi. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, juga kamu akan menemukan saya. Itu kata dalam Yeremia pasal 29 ayat 13. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini mari kita memeriksa dan mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan rohani Bapak, Ibu, Saudara saat ini. Apakah dalam setahun ini sudah ke gereja atau sudah bertahun-tahun tidak pernah ke gereja? Saya belum tahu. Masing-masing kita evaluasi diri. Mungkin belum ke gereja selama bertahun-tahun. Atau mungkin juga telah menjauh selama 1 atau 2 bulan. Tidak pernah mengingat akan gereja. Tidak akan pernah mengingat akan firman Tuhan. Atau juga mungkin benar-benar sudah melupakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita evaluasi. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka mari kita evaluasi. Kalau selama setahun ini kita sudah menjauh daripada Tuhan, mari kita meneladani anak yang bungsu. Setelah dia mengalami kegagalan, maka dia sadar, aku telah berdosa kepada Tuhan. Maka dia berkata kepada bapaknya, aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Tetapi apa yang diterima setelah dia bertobat dan kembali kepada Bapa, maka Bapa mengadakan pesta yang besar. Tidak hanya itu,
diberikan jubah, dikenakan pakaian yang baik. Karena bagi seorang bapa, satu orang, maka nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau selama 1 tahun ini, atau 2 tahun, 3 tahun, tidak pernah menginjak gereja, malam ini kita harus kembali kepada Tuhan. Amin. Kita harus kembali kepada Tuhan. Karena disitulah ada juru selamat kita, Sang Penebus dosa-dosa kita. Yang kedua Bapak Ibu, setelah kita kembali kepada Tuhan, yang kedua, hendaknya kita memberikan yang terbaik. Setelah kita menerima Kristus Yesus, maka sekarang kita harus memberikan yang terbaik. Dalam subtema, dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti orang-orang Majus. Tuhan menyatakan diri kepada mereka, maka akhirnya mereka memberikan yang terbaik. Persembahan-persembahan yang biasa digunakan di istana pada zaman itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima Kristus Yesus, maka masing-masing kita harus memberikan yang terbaik. Dalam khotbah saya di GKSIA Kelapa, saya mengatakan bahwa memberikan yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan itu hanya selagi masih siang. Dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat dikatakan, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan selagi masih siang. Di mana akan datang malam, kita tidak dapat mengerjakan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dunia sangat singkat adanya. Mazmur katakan 70 tahun. Dan kalau kuat, 80 tahun. Yakobus katakan, hidup manusia itu seperti uap. Sebentar kelihatan, lalu lenyap. Seperti mimpi. Seperti bunga yang pada pagi hari biasanya kembang dan sore hari sudah menjadi layu. Bapak Ibu, kita harus memberikan yang terbaik selagi masih ada kesempatan. Tadi saya gambarkan dalam khotbah di GKSIA Kelapa. Saya gambarkan bahwa usia 1 sampai 10 tahun itu, saya gambarkan itu hari Senin. Kemudian usia 11 sampai 20 tahun itu, saya gambarkan itu hari Selasa. Karena hari Minggu itu hari istirahat. Kemudian usia 21 sampai 30 tahun, itu saya gambarkan hari Rabu. Biasanya itu ada pemuda-pemudi ya, yang usianya antara 21 sampai 30 ada. Kemudian usia 31 sampai 40 tahun, itu saya gambarkan apa? Masuk hari Kamis. Ada yang sudah masuk di sini? Ada? Berapa hari lagi kalian memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Hari Jumat, hari Sabtu. Tinggal hari Minggu. Kemudian usia 41 sampai 50 tahun itu masuk di hari Jumat. Berarti berapa hari lagi? Saya sudah masuk di sini, saya masuk di usia ini Bapak Ibu. Jadi saya memberikan yang terbaik itu bagi pekerjaan Tuhan hanya tinggal 2 hari lagi. Lalu umur 51 sampai 60 tahun itu masuk di hari Sabtu. Ayo angkat tangan, berapa orang Bapak Ibu yang masuk di usia ini? Berapa orang? Oh, tidak ada yang berani. Berarti berapa hari lagi? Tinggal 1 hari lagi. Usia 60 sampai 70 itu adalah hari Minggu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan
bahwa tatkala kita sudah kembali kepada Tuhan, maka harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Memberikan yang terbaik selagi masih ada kesempatan. Kita tidak tahu ya, meskipun sudah 70 tahun kata pemazmur, tetapi kadang-kadang tidak sampai 70 tahun kita sudah lewat. Selagi ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan gereja, silakan maksimal untuk melayani. Bagi Bapak Ibu yang terlibat di perusahaan, di mana saja kita bekerja, maka silakan berikan yang terbaik dengan Tuhan, dengan maksimal. Dalam kehidupan keluarga, suami istri harus memberikan yang terbaik. Jangan setelah meninggal baru menangis. Waduh Tuhan, mengapa saya seperti itu? Mengapa saya tidak mengampuni dia waktu itu? Sampai bertahun-tahun, berminggu-minggu tidak teguran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini kita diingatkan bahwa setelah kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka hendaknya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberikan yang terbaik seperti orang Majus adalah seperti emas, kemenyan, dan mur. Ketiga bentuk ini adalah merupakan persembahan yang terbaik. Dalam membeli persembahan juga demikian. Mari masing-masing kita memberikan persembahan. Persembahan, kalau bisa, persembahan yang kita berikan itu jangan istilahnya disisakan, tetapi disisihkan. Pada saat kita dapat berkat dari Tuhan, maka kita sudah perkirakan, perpuluhan sekian. Uang diakonia sekian. Persembahan setiap minggu sekian, maka kita sudah sisihkan. Sehingga persembahan yang kita berikan bukan uang yang dari pasar, yang sudah basah, yang sudah kusut. Maka memberikan yang terbaik. Bukan masalah nominalnya besar, tetapi bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang petani yang memiliki sapi. Ya. Suatu hari seorang petani Kristen berkata kepada istrinya bahwa ia ingin memberikan suatu persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saat itu salah satu sapi betinanya sedang hamil, Bapak Ibu. Lalu dan beberapa hari lagi akan melahirkan. Karena itu ia berkata bahwa nanti akan mempersembahkan anak sapi itu kepada Tuhan. Ya, bagus sekali karena dia orang Kristen. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari pun berlalu dan tibalah waktunya bagi induk sapi untuk melahirkan. Dan ternyata sapi itu melahirkan 2 ekor, Bapak Ibu. Lalu petani itu pun menjadi bingung. Dia sulit menentukan yang mana yang diberikan untuk Tuhan. Seperti janjinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia berkata kepada istrinya, nanti aja saya tentukan. Biarkanlah mereka besar dan setelah besar nanti baru saya tentukan yang mana sapi untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seminggu kemudian di daerah itu diserang dengan wabah penyakit ternak. Lalu apa yang terjadi? Salah satu dari kedua sapi itu akhirnya terjangkit penyakit dan akhirnya sapi itu menjadi mati. Lalu akhirnya petani itu berlari mendekati istrinya dan berkata, "Mama, sapi Tuhan sudah mati." Dia berkata demikian. Kata istri yang bingung, "Bagaimana mungkin engkau sudah berkata, engkau mengatakan bahwa sapi Tuhan sudah mati? Kan dari kemarin, dari minggu yang lalu belum engkau tentukan
bahwa sapi ini yang untuk milik Tuhan. Kata petani itu kepada istrinya, "Ya, memang kemarin belum saya putuskan. Tetapi tadi ketika aku berada di kandang, telah diputuskan bahwa yang mati adalah punya Tuhan." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita seringkali seperti itu. Kita sudah berjanji bahwa nanti akan kita berikan untuk Tuhan. Tetapi kadang-kadang bisa meleset. Betapa sering kita berlaku seperti itu. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Namun ketika berada dalam kondisi yang buruk dan sengsara, tetapi ketika kita berada dalam kondisi yang baik dan menyenangkan, kita sering pergi melupakan Tuhan. Kita seringkali dapatin bahwa anak kita kurang pandai dan kurang cerdas. Kita dorong mereka untuk masuk sekolah teologi. Kami Bapak Ibu sudah biasa begitu karena kami pengajarnya. Dan biasa kalau di ranking jurusan teologi ini, Bapak Ibu, biasanya itu ranking yang paling bawah. Biasanya yang terbaik orang tua kasih kemana? Kedokteran. Kemana lagi? Jurusan kemana? Ke teknik sipil. Hanya sedikit orang tua, tatkala dia melihat anaknya cerdas, dia persembahkan untuk Tuhan. Bapak Ibu, dalam kesaksian saya ceritakan tadi, kepada jemaat di GKJ Kelapa, ada anak jemaat kami, mereka sulit untuk mendapatkan anak. Lalu dia berdoa dan berjanji dan bernasar, jikalau Tuhan memberikan anak bagi mereka, maka mereka, anak itu akan masuk sekolah teologi. Dia janjinya. Akhirnya mereka melalui bayi tabung dan akhirnya berhasil, Bapak Ibu. Setelah lahir, dia lupa dengan nasarnya. Dia melihat anaknya ganteng, putih, lalu dia berkata, "Nak, nanti kalau sudah besar, engkau jadi polisi." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tatkala seringkali dia katakan engkau jadi polisi, anak itu langsung sesat. Dalam 1 bulan, setiap dikatakan nanti kalau udah besar, kamu jadi polisi, maka anaknya masuk rumah sakit. Dan sejak saat itu, dia bertobat. Kemarin hari Kamis dia bercerita, "Saya tidak mau lagi mengatakan anak saya kalau sudah besar, jadi polisi. Karena saya sudah berjanji, bernasar, kalau sudah Tuhan kasih, maka akan dipersembahkan menjadi seorang hamba Tuhan." Saya mengatakan puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita seperti itu. Seringkali juga kita, tatkala kita dalam keadaan nyaman, kita melupakan Tuhan dan tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Malam ini, mari kita merenungkan akan kebesaran kasih Allah. Dia menyelamatkan kita yang berdosa. Dia menyerahkan putranya yang tunggal, supaya kita yang berdosa akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengakhiri khotbah ini. Saya memberikan pertanyaan bagi kita. Malam ini, orang Majus telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Malam ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang menjadi kado Natal untuk Tuhan? Mari masing-masing kita merenung, mari kita memohon anugerah Tuhan, supaya pada tahun ini, dalam menjalani tahun 2023, maka kita memberikan yang terbaik sebagai kado Natal, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur malam ini. Engkau telah lahir dan Engkau telah menyelamatkan kami. Dan biarlah kami semua kembali kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik. Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami untuk dapat menuruti kehendak-Mu.
Terpuji Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.